Sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di tempat kos di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Jenazah perempuan bernama Deda Alfi Sahrin ditemukan pada Sabtu tanggal 11 April tahun 2015 sekitar pukul 7 malam oleh 3 orang yang juga tinggal di tempat kos tersebut. Deda, alias Empi, atau Tata ditemukan di lantai kamar dalam keadaan telanjang dan tertutup selimut. Leher Tata terlilit kabel warna hitam, diduga Tata meninggal tidak wajar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita telusuri bersama. Deda Alfi Sahrin, alias Tata Cabi, atau Empi, lahir tanggal 30 September 1987. Sejak lahir, Tata hampir tak merasakan kehangatan dari keluarganya. Dia bahkan tak sempat menikmati belayan kasih sayang dari sang ibu, lantaran meninggal setelah melahirkannya. Sedangkan sang ayah, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Tata pun dirawat oleh bibinya di Purwokerto. Dia sempat pindah ke Bandung mengikuti bibinya yang pindah tugas kerja. Saat dia mau masuk ke SMA, Tata pindah ke rumah kakaknya di Depok. Selama tinggal bersama kakaknya, ia lebih banyak tidur di siang hari dan mulai keluar rumah di sore atau malam hari. Pada saat itu Tata dikenal tomboy dan temperamental. Dia bahkan pernah membotaki rambutnya layaknya seorang anak laki-laki. Pada saat itu Tata juga sempat berniat sekolah di STM di kawasan Pancoran Mas Depok. Namun rencana itu batal karena ia terpaksa menikah dengan Sony tahun 2004. Setelah menikah, ia bersama suaminya sempat tinggal di Depok, lalu akhirnya tinggal di Bekasi. Sayangnya, perjalanan rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Sekitar tahun 2007, Tata dan Sony bercerai. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Seno. Ironisnya, Seno ternyata tidak mengetahui sosok Tata, ibu yang melahirkannya. Sejak balita sampai saat ini, Seno dirawat orang tua mantan suaminya yang tinggal tak jauh dari rumah keluarga Tata. Setelah bercerai, Tata membiayai hidupnya sendiri. Sementara untuk biaya anaknya, menjadi tanggung jawab mantan suaminya. Sejak setelah perceraian itu, Tata tak pernah lelah mencari pekerjaan. Dia memang dikenal cukup mandiri. Dia pernah tinggal di apartemen Kalibata, kos di beberapa tempat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kemudian terakhir dia tinggal di kos di daerah Tebet. Di tempat inilah Tata ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kosnya. Sesosok mayat perempuan tanpa busana ditemukan di tempat kos di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Jenazah perempuan bernama Deda Alfi Sahrin atau Tata ditemukan pada Sabtu tanggal 11 April tahun 2015 sekitar pukul 7 malam oleh 3 orang yang juga tinggal di tempat kos tersebut. Teman satu kos awalnya curiga karena Tata tak keluar kamar sejak Sabtu pagi. Kemudian, 4 orang dan seorang pembantu kosan tersebut membuka kamar Tata dengan kunci duplikat. Tata ditemukan di lantai kamar dalam keadaan telanjang dan tertutup selimut. Leher Tata terlilit kabel warna hitam dan mulut tersumpal kaos kaki. Diduga Tata meninggal tidak wajar. Sejumlah barang berharga milik Tata juga tak ditemukan di kamarnya. Barang tersebut yaitu 2 unit telepon genggam, 2 buah cincin, dan 1 buah kalung, termasuk komputer MacBook. Polisi yang mengetahui hal itu segera melakukan penyelidikan terhadap kematian Tata. Diketahui sebelumnya menurut salah seorang teman kosnya, pada Jumat pagi Tata masih terlihat keluar kamar dan membeli makanan di warteg. Kemudian pada sore hari sekitar pukul 5, Tata juga masih terlihat baik-baik saja di dalam kamar. Dia main game dengan keadaan pintu kamar terbuka. Namun pukul 8 malam, kamar Tata terlihat tertutup.
Pada pukul itu, terdengar suara ribut dari dalam kamar Tata. Lantaran curiga dengan suara itu, beberapa penghuni kos serta penjaga sempat mengetuk pintu kamar Tata, tetapi tak ada jawaban. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kamar Tata. Sampai keesokan hari, pada Sabtu pagi Tata tak terlihat keluar kamar. Saat polisi memeriksa TKP, ditemukan sebuah buku dengan sampul McDonald. Setelah ditelisik, buku itu adalah buku catatan tamu yang dimiliki oleh Tata. Dari situ, diketahui ternyata Tata adalah seorang yang berprofesi sebagai wanita bookingan via online. Menurut salah seorang penghuni kos, beberapa penghuni kos memiliki profesi yang sama. Mereka sering mengajak tamu-tamunya masuk ke kamar mereka. Sehingga memang cukup sulit menentukan satu persatu, tamu keluar dari mana atau kamar siapa. Mengenai buku catatan itu, menurut teman Tata, baru dicatat sekitar 1 bulan lalu. Tata punya rencana keluar negeri menemui pacar bulenya. Saking banyaknya tamu, Tata sering lupa sehingga dengan buku itu diharapkan pemasukannya bisa tercatat. Berdasarkan buku daftar tamu tersebut, pada hari sebelum ditemukannya tewas, hanya ada 2 tamu yang akan memakai jasa Tata. Lelaki tersebut diduga tercatat sebagai tamu paling akhir. Dari sana polisi menelusuri orang terakhir yang menemui Tata di kamarnya. Selain itu, dari hasil olah TKP ditemukan alat kontrasepsi dan sisa sperma. Nantinya dari sperma itu akan diperiksa DNA yang bisa mengarah pada pelaku pembunuh Tata. Polisi segera bergerak cepat menggunakan teknologi informasi IT untuk melacak orang terakhir yang mendatangi, berhubungan, berkomunikasi, dan melihat Tata. Tak lama, pada Rabu dini hari, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh Tata. Polisi mengetahui keberadaan pelaku dengan melacak ponsel Tata yang dibawa kabur oleh pelaku. Polisi menetapkan pelaku adalah salah seorang pelanggannya. Lalu, siapakah dia, dan apa motifnya? Polisi menangkap pembunuh Tata pada Rabu tanggal 15 April tahun 2015 dini hari di Bogor. Polisi memastikan bahwa pembunuh itu adalah pelanggan Tata. Pelaku ditangkap saat sedang tidur bersama anak dan istrinya yang tengah mengandung. Saat hendak ditangkap, pelaku tak melakukan perlawanan. Polisi segera membawa pelaku untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, pria bernama Muhammad Prio Santoso ini mengaku membunuh Tata secara spontan. Dia merasa sakit hati dengan ucapan Tata saat sedang memakai jasanya. Pria yang berprofesi sebagai guru bimbel ini mengaku pada Maret tahun 2015 baru mulai mencoba jasa layanan pekerja seks lewat sosial media semacam Twitter. Dari sekian yang dihubungi, hanya Tata Cabi yang merespon permintaan Prio. Tata memang dikenal cukup populer di kalangan pelanggannya. Terbukti dari banyak testimoni positif yang ditunjukkan pada akunnya. Dari situ Prio mulai memesan jasa Tata. Di pengalamannya yang pertama, Prio bercerita kurang puas dengan pelayanan Tata. Prio diminta main cepat karena dia adalah pelanggan terakhirnya di hari itu. Tak puas di pertemuan pertama, Prio pun berencana untuk memakai jasa Tata untuk yang kedua kali. Tanggal 11 April tahun 2015, Prio tiba di stasiun Tebet malam hari setelah maghrib. Prio yang baru pulang lembur selepas mengajar les, berjalan kaki menuju kawasan Indekos Tata. Sesampainya di depan pintu Indekos Tata, Prio sempat menghubungi Tata dengan ponselnya. Setelah berkomunikasi beberapa saat, Prio menuju ke kamar Tata di lantai 2 nomor 28. Di dalam kamar, Prio melihat Tata sedang bermain dengan ponselnya. Kemudian, setelah Prio masuk ke kamar, Tata meninggalkan ponselnya dan menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu kegiatan wik-wik pun berlangsung. Awalnya Tata berada di bawah tubuh Prio,
di mana saat itu Tata mulai merasa tidak nyaman karena bau badan dari tubuh Priyo. Karena itu Tata meminta kepada Priyo untuk mengganti posisi doggy style. Namun, meski telah berganti posisi bercinta, Tata masih merasa tetap tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman yang dirasakan Tata disebabkan karena tubuh Priyo yang masih menyentuh tubuh Tata. Saat itulah Tata melontarkan ucapan yang membuat Priyo tersinggung. "Kok lu lama banget sih keluarnya? Badan lu juga bau. Bikin gue mau pingsan aja. Mana dekil, lengket, hitam, hidup lagi. Buruan deh." Priyo yang tak terima atas ucapan Tata langsung mencekiknya dari belakang. Perlawanan pun dilakukan oleh Tata dengan mendorong Priyo sampai dia terjatuh. Tak terima dikatai bau dan didorong sampai terjatuh, Priyo pun kembali melakukan penyerangan. Bercampur rasa panik, Priyo coba membalas namun tubuhnya malah mental ke arah belakang kasur, dan Tata juga terjatuh ke bawah kasur dengan keadaan terlentang. Tata terus coba melawan dengan menggigit jari sebelah kanan Priyo, dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Wanita berambut panjang itu coba meraih benda terdekat untuk memukul Priyo. Dia melihat ada catokan rambut di dekat meja. Namun, saat ingin mengambil, Priyo langsung menabrakkan diri ke arah Tata. Tata pun terjatuh dan langsung dicekik dengan kabel catokan itu. Priyo sempat memandangi Tata yang masih dalam keadaan bernapas. Dengan keadaan terdesak, Tata terus berusaha melakukan perlawanan lagi. Namun Priyo pun langsung menyumpal mulut Tata dengan kaos kaki hitam yang berada di tas milik Priyo. Setelah itu Priyo yang juga panik langsung bersih-bersih di kamar mandi. Priyo juga mengambil barang-barang Tata meliputi handphone, tablet, dan uang. Tak hanya itu, Priyo langsung meninggalkan Tata yang sudah tak bernyawa dengan menguncinya dari luar kamar. Kemudian Priyo kabur dengan menggunakan taksi berwarna biru menuju stasiun Cawang, Jakarta Timur. Sesampainya di stasiun, Priyo menuju ke peron ujung untuk membuang kunci kamar Tata yang dibawanya. Tata pun meninggal di tangan Priyo, seorang guru bimbingan belajar yang dikenal pintar dan rajin ibadah di mata keluarganya. Latar belakang Priyo memang sangat kontras dengan apa yang telah dia lakukan. Priyo sudah ditinggal wafat ayahnya saat duduk di kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu Priyo ikut pamannya di daerah Tangerang. Sejak kecil Priyo selalu berprestasi dan menyabet ranking 1 lantaran nilainya bagus. Setelah lulus SD, Priyo melanjutkan tingkat SMP ke pesantren di daerah Bogor. Setelah itu dia meneruskan ke pesantren di daerah Serang untuk tingkat SMA. Dari situ dia kembali berprestasi sehingga mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan kuliah di IPB. Priyo yang lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1990 pun kuliah di IPB. Namun sayangnya dia tak menyelesaikan tugas akhir karena lebih memilih untuk bekerja. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 16 tahun penjara terhadap Priyo. Hakim menyatakan Priyo telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai, Priyo yang mengenakan kopiah hitam, rompi merah tahanan, baju putih dan celana panjang hitam itu langsung menghampiri hakim. Priyo lantas menyalami satu persatu hakim. Priyo terlihat mencium tangan hakim ketua, Nelson Sianturi yang menjatuhkannya vonis 16 tahun penjara. Demikianlah kisah Tata Cabi. Semoga kita bisa dapat pelajaran dari apa yang terjadi. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.